Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 25 1 tahun. Dan ketika Tang San berlatih dengan metode Suan Tian Gong, setelah elemen angin ini secara paksa disedot ke dalam tubuhnya olehnya, mereka secara alami akan terpengaruh oleh Suan Tian Gong dan diubah menjadi vitalitas langit dan bumi. Dengan cara ini, tidak ada masalah dalam mempromosikan kultivasi Suan Tian Gong, tetapi bukan ini yang diinginkan Tang San. Yang dia inginkan adalah membuat dirinya lebih kuat, dan kekuatan ini tidak hanya dihasilkan oleh kemampuan Suan Tian. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan elemen angin secara langsung, mengapa klan serigala angin bisa? Saat ini, dia menggunakan Suan Tian Gong untuk memobilisasi merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya, sehingga sebagian energi Suan Tiannya diubah menjadi energi bilah angin. Dari merek ini, Tang San langsung merasakan perbedaannya. Seiring dengan transformasinya, elemen angin di sekitarnya jelas mulai berubah. Merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya seperti simpul, yang membuat elemen angin berkeliaran di sekitar tubuhnya. Tang San mencoba menarik elemen angin ini ke dalam tubuhnya melalui simpul ini, tetapi menemukan bahwa sesuatu di tubuhnya tampaknya mengisolasi bagian dalam dan luar. Dia tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa dengan enggan memindahkan beberapa elemen angin di udara. Dia memadatkan bilah angin, dan bilah angin di telapak tangannya akan memiliki efek penyerapan yang lebih jelas pada elemen angin di udara, dan kekuatan bilah angin itu sendiri juga akan ditingkatkan. Menarik. Tang San samar-samar memahami sesuatu. Di negeri dongeng ini, atau di dunia Falan, tampaknya berbagai elemen tidak dapat langsung digunakan untuk traksi dan kultivasi, tetapi menurut aturan khusus, mereka hanya tertarik pada makhluk yang mengandung elemen yang sama dalam kekuatan darah. Artinya, monster serigala dari klan serigala angin dapat menyerap elemen angin di udara untuk memperkuat garis keturunan mereka, dan bahkan manusia yang merupakan pengikut tetapi memiliki darah klan serigala angin di tubuh mereka dapat melakukan hal yang sama. Dan alasan mengapa dia tidak bisa menyerap elemen angin adalah karena dia adalah keturunan manusia murni, dan dia tidak memiliki garis keturunan dari klan serigala angin. Suan Tian Gong dapat melarutkan kekuatan garis keturunan ini, tetapi tidak dapat langsung diserap dari udara, tetapi dapat menyerap energi garis keturunan serigala angin yang diubah oleh klan serigala angin dari tubuh klan serigala angin untuk memperkuat bilah anginnya sendiri. Garis keturunan tampaknya menjadi penyaring kekuatan alam. Di dunia ini, alasan mengapa manusia begitu lemah sangat berkaitan dengan aspek ini. Manusia biasa tidak dapat berkultivasi sama sekali, karena tidak ada hukum yang cocok untuk kultivasi mereka. Makhluk seperti itu, secara alami, hanya dapat direduksi menjadi budak. Alasan mengapa manusia belum dimusnahkan adalah karena kemampuan reproduksi mereka yang kuat. Setelah memikirkan hal ini, pemahamannya tentang dunia sedikit lebih dalam. Oleh karena itu, berkultivasi dalam susunan elemen angin ini, manfaat terbesar baginya adalah mempercepat kemajuan kultivasi Suan Tian Gong, tetapi tidak berpengaruh dalam menyerap elemen angin. Tentu saja, Tang San tidak khawatir tentang ini, ada begitu banyak serigala angin di kota ini. Sekarang seni surga misteriusnya telah mencapai tingkat keempat, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat, dan secara alami lebih mudah untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan dari serigala angin. Untuk kultivasi selanjutnya, Tang San membuat rencana. Setiap malam, dia berlatih di lingkaran sihir elemen angin di lantai 2, dan ketika malam tiba keesokan harinya, dia akan diam-diam meninggalkan rumah kayu dan pergi keluar untuk mencari klan serigala angin sendirian. Dia tidak memilih serigala angin tingkat keempat, yang langka tetapi lebih kuat, tetapi memilih serigala angin tingkat ketiga. Selain itu, dia sangat terukur, dan setiap kali dia diam-diam menyerap sepertiga dari kekuatan garis keturunan dari serigala angin. Sepertiganya diserap, dan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama 2 atau 3 hari. Sensasi tubuh hanya sedikit lemah. Kebanyakan serigala angin tidak akan menyadarinya. Dan jika menyerap lebih sedikit, Tang San mencernanya lebih cepat. Pada dasarnya dalam 2 hari kekuatan darah itu dapat sepenuhnya digabungkan dengan energi Suan Tian. Ini sangat membantu kultivasinya terhadap Suan Tian Gong dan pisau angin. Hari-hari berlalu begitu damai. 3 bersaudara dari keluarga Wang dan Ling Muxue semuanya cukup berbakat. Di bawah bimbingan cermat Wang Yanfeng, mereka telah membuat kemajuan pesat. Setahun telah berlalu, dan mereka berempat sudah memiliki kultivasi serigala angin tingkat kedua.
Menilai dari fakta bahwa garis keturunan mereka dimotivasi dan dirangsang, seharusnya tidak ada masalah untuk memiliki kekuatan serigala angin tingkat ketiga pada tahun ketiga. Setelah mereka semua bisa menggunakan bilah angin, Wang Yanfeng juga mulai mengajari mereka berempat beberapa teknik senjata tersembunyi yang diajarkan Tang San kepadanya. Seperti yang diharapkan Tang San, karena ditekan oleh plane ini kecepatan mengolah seni Suantian ke tingkat yang lebih tinggi itu sendiri akan menjadi lambat. Setahun kemudian, dia tidak mengolah seni Suantian ke puncak tingkat keempat. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan, dia telah membuat kemajuan besar, dan dia secara bertahap mengambil beberapa hal yang dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Dengan perlindungan Wang Yanfeng, 5 orang bisa makan dan memakai pakaian hangat setiap hari telah mengalami perubahan yang nyata. Yang pertama adalah perubahan bentuk tubuh. Ketika mereka pertama kali datang, mereka semua kurus dan kurus. Setelah 1 tahun latihan dan pengkondisian, semua orang tampak jauh lebih sehat. Wang Chao adalah orang dewasa, dengan tubuh yang kuat dan tinggi lebih dari 1,8 meter, yang dianggap sangat tinggi di antara manusia. Wang Zong masih terlihat kurus, tetapi ada perasaan kekuatan di tulangnya, matanya yang kecil selalu menyipit, dan cahaya dingin yang samar terungkap. Dia adalah orang yang paling sedikit berbicara, dan berkultivasi paling keras. Wang Xiaolei adalah yang paling bersemangat dari 3 bersaudara dalam keluarga Wang, tetapi dia jelas memiliki pemikiran lain. Meskipun Wang Xiaolei sedikit lebih muda, dia tidak pendek. Tingginya juga lebih dari 1,7 meter, sedikit lebih tinggi dari Wang Zong. Ketika dia menjadi dewasa di masa depan, dia mungkin akan lebih tinggi dari Wang Chao. Perubahan terbesar dalam setahun adalah Ling Muxue. Gadis kecil itu menjadi berair. Pada usia 11 tahun, dia mulai berkembang dan tingginya lebih dari 1,5 meter. Perubahan Tang San adalah yang terkecil di antara keempatnya. Dia masih terlihat agak kurus, dan tingginya tidak banyak berubah. Dia adalah yang paling tidak mencolok di antara kelimanya. Tang San, kemarilah. Setelah menyelesaikan kelas budaya pagi ini, Wang Yanfeng memanggil Tang San ke atas lagi. Dalam hal ini, 4 lainnya sudah lama terbiasa. Wang Yanfeng memimpin Tang San ke dalam ruangan, lalu menunjuk ke dinding. Mata Tang San berbinar ketika dia melihat sesuatu tergantung di dinding. Itu adalah peta yang terlihat sederhana. Wang Yanfeng berkata, inilah yang selalu kamu inginkan. Aku menemukannya untukmu. Ini benar-benar tidak mudah. Ngomong-ngomong, ada kesempatan. Tuan memintaku untuk pergi ke kota Keri. Aku dapat membawa pengikut, kau dan aku akan pergi. Memasuki kota, Tang San, yang biasanya tenang, langsung menjadi bersemangat. Selama setahun terakhir, dia telah mengikuti Wang Yanfeng untuk mempelajari kata benua peri, dan dia telah mendengar Wang Yanfeng menceritakan banyak hal tentang legenda monster dan roh, serta ras yang berbeda. Baginya, pembelajaran di kelas budaya jauh lebih penting daripada belajar praktik di sore hari. Sudah 9 tahun sejak dia datang ke dunia ini, dan dia tidak pernah meninggalkan kota Serigala Angin. Solen 5 chapter 26 kota. Bukankah kamu selalu ingin pergi ke kota untuk melihat? Kali ini aku punya kesempatan, jadi aku akan membawamu bersamaku. Wang Yanfeng memandang Tang San sambil tersenyum. Untuk Tang San, dia memiliki perasaan yang agak aneh. Selama setahun terakhir, dia memang mengajari Tang San banyak hal, tetapi dia juga belajar banyak dari Tang San. Awalnya, dia mengira Tang San telah belajar beberapa bulu dari orang misterius itu. Namun, ketika dia mulai mempelajari manipulasi pisau angin dari Tang San, dia menemukan bahwa Tang San telah membuka pintu baru untuknya. Meskipun Wang Yanfeng saat ini masih merupakan basis kultivasi tingkat keempat, dia benar-benar yakin bahwa dibandingkan dengan setahun yang lalu, dirinya saat ini benar-benar berbeda. Perubahan ini dibawa oleh Tang San. Oleh karena itu, meskipun Tang San masih muda, dia tidak pernah meremehkannya. Pada saat yang sama, Wang Yanfeng menemukan bahwa kekuatan bilah angin Tang San terus meningkat. Wang Yanfeng tidak yakin apa kekuatan sebenarnya Tang San sekarang, dia hanya samar-samar merasa bahwa anak ini membuat kemajuan pesat. Oleh karena itu, selama kelas pertempuran yang sebenarnya, 4 lainnya akan saling bertarung, tetapi Tang San tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam latihan pertempuran yang sebenarnya karena terlalu muda oleh Wang Yanfeng. Tang San mampu mengalahkannya setahun yang lalu, jadi apa gunanya pelatihan tempur yang sebenarnya untuk Tang San? Terlebih lagi, Wang Yanfeng sangat berhati-hati untuk menyembunyikan kekuatan Tang San. Bisa pergi ke kota tentu saja merupakan hal yang baik bagi Tang San. Dia tidak sabar untuk memahami dunia ini.
Jika bukan karena kurangnya kekuatan dan kurangnya status hukum, dia sudah lama ingin pergi dari sini. Dari ajaran Wang Yanfeng, dia tahu bahwa dunia ini sangat besar, bahkan lebih besar dari benua Dolo tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya. Di dunia yang begitu luas, mencari manusia itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, terlalu sulit. Terlebih lagi, manusia sangat rendah hati di dunia ini, dia tidak bisa membayangkan seperti apa Xiao Wu itu setelah kelahiran kembali. Alasan mengapa dia enggan untuk menggunakan sedikit kesadaran dewa itu karena melalui sedikit kesadaran dewa itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa istrinya yang bereinkarnasi masih hidup. Hanya itu yang bisa dia yakini saat ini. Ya, sang istri masih hidup, di sudut dunia tertentu. Jika dia dapat berkultivasi kembali ke tingkat dewa, dia dapat menemukannya lebih efektif melalui indera ilahinya, tetapi dia tidak bisa menunggu. Meskipun energi spiritual dunia sangat kaya, plane ini juga memiliki banyak batasan padanya. Dalam hal ini, jika kamu ingin berkultivasi ke tingkat dewa, kamu tidak tahu berapa banyak penindasan yang akan kamu alami dan berapa banyak penderitaan yang akan kamu alami. Ketika dia berhasil dalam kultivasi, sulit untuk mengatakan akan menjadi apa istrinya. Apakah dia aman, apakah dia akan jatuh cinta dengan orang lain dan menjadi pasangan seseorang, ini adalah hal-hal yang sangat dikhawatirkan Tang San. Semakin kuat kekuatannya, semakin tidak sabar dia ingin pergi dari sini. Sambil memikirkannya, matanya beralih ke peta di depannya. Alasan mengapa peta ini sederhana adalah karena hanya ada sedikit tanda di atasnya, hanya beberapa penjelasan umum. Pada peta persegi panjang, terdapat garis yang membentang dari barat laut ke tenggara. Sebagai pembatas. Di kedua sisi garis, satu sisi ditandai dengan Kekaisaran Tianyu, dan sisi lainnya ditandai dengan Kekaisaran Richen. Ini jelas merupakan garis pemisah antara dua negara di mana monster dan roh berada. Dilihat dari peta, kedua kerajaan itu hampir sama ukurannya, dan kerajaan Richen yang diperintah oleh roh tampaknya lebih besar. Selain itu, di tengah peta, yang juga dekat dengan pusat garis, terdapat tanda kota yang khas. Kota Roh Kudus. Ini adalah kota inti dari klan monster dan klan roh. Kota ini diperintah bersama oleh dua kelompok besar. Ini adalah kota pertama yang legendaris di daratan. Tang San melihat ke kanan atas peta, dan segera, dia menemukan tanda kota lain, di sebelah tanda itu tertulis, Kota Keri. Ya, Kota Keri adalah salah satu dari 7 kota di Kekaisaran Tianyu yang paling dekat dengan kota Serigala Angin. Meskipun tempat ini terpencil, ini adalah tempat yang sangat dirindukan oleh klan monster. Ada total 15 kota di benua itu, masing-masing 7 kota untuk suku monster dan suku roh. Adapun kota Roh Kudus, kedua belah pihak mengatakan mereka milik mereka. Karenanya, masing-masing sering mengatakan bahwa mereka memiliki 8 kota besar. Adapun kota Serigala Angin, tidak ada tanda sama sekali di peta. Peta ini hanya menandai lokasi 15 kota besar dalam 2 kerajaan. Tatapan Tang San baru saja menyapu peta ini, dan mengingat gunung dan sungai yang paling jelas dan lokasi kota. Detak jantung Tang San tidak bisa membantu mempercepat sedikit. Istri tercintanya ada di suatu tempat di peta ini. Xiao Wu, di mana kamu? Melihat ekspresi kaya di wajah Tang San, Wang Yanfeng tidak terkejut. Saat itu, ketika dia memasuki kota besar untuk pertama kalinya, dia bahkan lebih bersemangat daripada Tang San. Kota Keri lebih baik dari kota Serigala Angin kita. Di kota sebesar itu, hampir semua monster berlevel, dan bahkan keluarga roh mungkin ada. Kita hanya pengikut, dan kita memiliki status terendah di kota. Ini jalan. Bahkan di kota besar ini, budak tidak diizinkan masuk. Aku akan membantumu mendapatkan kartu identitas pengikut sementara, dan aku harus membawanya. Jika tidak, kamu berada dalam bahaya pembunuhan kapan saja. Guru, apakah berbahaya di kota? Tang San sudah sadar. Wang Yanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang akan memperhatikan kita, orang kecil. Secara alami, tidak ada bahaya. Tapi kamu harus berhati-hati. Kamu akan berada di belakangku dan mendengarkan semuanya. Punyaku baik-baik saja. Ingat, jangan terlalu banyak bicara, dan jangan terlalu banyak menonton. Hati-hati. Oke, Tang San mengangguk. Tang San sangat tertarik dengan kota-kota di dunia ini. Di kota Serigala Angin ini, tampaknya aman sekarang, tetapi dia tidak memiliki kemungkinan untuk menemukan istrinya. Pada saat yang sama, dia juga perlu pergi ke dunia luar dan menemukan cara untuk meningkatkan dirinya. Dia bisa merasakan bahwa ketika Suantian bomnya menerobos dari tingkat keempat ke tingkat kelima, itu akan menjadi lebih sulit. 2 hari kemudian,
Wang Yanfeng menyelesaikan formalitas dan meninggalkan kota Serigala Angin bersama Tang San. Wang Yanfeng sendiri memiliki kekuatan tingkat keempat, dan di seluruh kota Serigala Angin, dia adalah yang paling kuat di antara pengikut manusia. Monster serigala biasa melihatnya, meskipun mereka tidak memiliki wajah yang baik, mereka tidak berbicara buruk tentang dia. Berjalan keluar dari kota Serigala Angin, Tang San tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Rasanya aneh bahwa laut luas dan ikan-ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan udara tampak sedikit lebih segar. Wang Yanfeng membawanya ke jalan setapak. Menurut Wang Yanfeng, mengikuti jalan kecil ini akan mengambil jalan utama menuju kota Keri, lalu mengikuti jalan tersebut hingga mencapai kota Keri. Jalur ini relatif dekat, tidak lebar, hanya 3 atau 4 meter. Meski tidak rata, tidak terlalu terjal. Tanahnya diaspal dengan batu. Pekerjaan semacam ini jelas dilakukan oleh budak manusia. Tugas yang diberikan penguasa kota Serigala Angin kepada Wang Yanfeng kali ini adalah pergi ke kota Keri untuk menyerahkan daftar upeti kepada pemilik klan Serigala Angin di kota. Klan monster serigala adalah klan besar di seluruh klan monster. Meski tidak cukup kuat untuk memiliki kota utama yang menjadi miliknya. Tetapi karena jumlahnya yang besar, efektivitas tempur individu tidak buruk. Di antara seluruh keluarga monster, peringkatnya juga di antara 20 teratas. Meski baru memasuki usia 20, kamu harus tahu bahwa ada lebih dari 100 jenis monster di klan monster. Bisa masuk 20 besar saja sudah cukup kuat. Dan klan Serigala Angin relatif lemah di garis monster serigala. Tapi meski begitu, itu juga merupakan garis dalam keluarga besar. Master klan dari klan Serigala Angin, yang juga merupakan eksistensi kuat yang dapat memasuki inti klan serigala. Penguasa Serigala Angin, sebagai penguasa kecil dari klan Serigala Angin, akan memberikan upeti kepada penguasa klan setiap tahun. Untuk mengungkapkan penyerahan diri kepada pemimpin klan. Pengiriman upeti tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Yanfeng. Di akhir tahun, penguasa Serigala Angin dan imam besar Serigala Angin secara pribadi akan mengawal mereka ke kota Keri. Kali ini, Wang Yanfeng dikirim untuk mengirim daftar, dan dia harus meminta Master Klan Serigala Angin untuk mengkonfirmasi. Jika Master Klan puas, itu akan sangat bermanfaat. Jika Patriark tidak puas, itu akan menjadi banyak masalah bagi penguasa kota Serigala Angin. Soul Land 5 Chapter 27 Monster Gajah. Dari kota Serigala Angin ke kota Keri, ada lebih dari 300 km. Dengan kecepatan Tang San dan Wang Yanfeng, bepergian siang dan malam, mereka dapat mencapai tujuan mereka dalam waktu sekitar 3 hari. Tuan dan murid tidak berani menunda, mereka mengikuti jalan dan bergerak maju dengan cepat. Tugas yang diberikan oleh penguasa kota Serigala Angin adalah bolak-balik selama 10 hari dan membawa kembali berita. Jika terlambat, Wang Yanfeng pasti akan dihukum. Apalagi, jika mereka lebih cepat, mereka bisa tinggal lebih lama di Keri City. Saat Wang Yanfeng berjalan maju, dia berkata kepada Tang San yang mengikutinya, biarkan aku mengujimu, apa yang digunakan untuk transaksi di kota-kota besar. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, di desa dan kota, sebagian besar transaksi adalah barter. Tetapi di kota-kota besar, atau di seluruh benua, koin terbuat dari mineral atau tanaman langka. Ayo, di sisi Kekaisaran Tianyu, koin terutama terbuat dari mineral. Di sisi Kerajaan Richen, koinnya sebagian besar terbuat dari tumbuhan. Keuntungan terbesar dari koin tersebut adalah koin itu sendiri mengandung energi dan dapat langsung menyerap energi ini. Digunakan untuk memperkuat darah, jadi tidak bisa dipalsukan. Dengan kata lain, koin itu sendiri berharga. Ya, kamu masih mengingatnya dengan jelas. Apa struktur mata uang Kekaisaran Tianyu? Wang Yanfeng mengangguk puas. Tang San berkata, mata uang Kekaisaran Tianyu terutama memiliki 5 tingkat. Tingkat mata uang tertinggi disebut koin emas ungu, terbuat dari logam emas ungu khusus. Dikatakan bahwa ia mengandung sejumlah besar energi, bahkan jika itu adalah iblis besar dan tidak apa-apa menggunakan esensi besar untuk budidaya, jumlah koin emas ungu sangat langka, dan umumnya tidak beredar di pasar. Nilainya lebih terletak pada makna simbolisnya. Satu koin emas ungu adalah sekitar 100 koin Tianyu. Koin Tianyu terdiri dari 6 mineral langka. Keenam mineral langka ini memiliki 6 atribut elemen air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Atribut ele spiritual, mampu menyatukan mereka adalah proses yang sangat sulit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Ini memiliki efek yang sangat baik untuk merangsang kekuatan pembuluh darah. 1 hari koin sama dengan 10 koin elemen.
Koin elemen terutama dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 6 mineral yang ada pada koin Tianyu. Hanya saja kualitasnya lebih rendah daripada jenis mineral yang sama yang digunakan pada koin Tianyu. Ini juga merupakan mata uang tingkat tinggi paling utama yang beredar di pasar, dengan daya beli yang kuat. Di bawah 6 koin elemen, ada koin Linki. Koin Linki terbuat dari sejenis biji Linki, dan satu koin elemen adalah sekitar 100 koin Linki. Ada banyak jenis mata uang kelas terendah, jadi itu juga disebut koin iblis. Diukur dengan intensitas energi. Ini mengandung sekitar 1% dari mineral kekuatan garis keturunan klan monster tingkat pertama, yang dapat digunakan sebagai koin iblis. Mata uang iblis juga beragam karena banyak jenisnya. Nilai tukar koin Linki ke koin iblis yang berbeda-berbeda, yang membutuhkan perhitungan yang lebih rumit. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, kota-kota besar masih menggunakan koin Linki untuk transaksi. Wang Yanfeng mengangguk puas dan berkata, aku ingat dengan sangat jelas. Sumber pendapatan terbesar untuk kota Serigala Angin kami adalah tambang roh angin di sebelah kota. Batu roh angin yang dihasilkan oleh tambang roh angin ini berukuran sekitar kepalan tangan. Nilainya 1/5 dari koin Linki. Meskipun tambang Fengling bukanlah mineral yang sangat berharga, itu tidak buruk. Sebagian besar batu Fengling yang ditambang di kota Fenglang setiap tahun harus diserahkan kepada master klan Fenglang. Kekuatan fisik budak yang kuat menambang batu roh angin di sana. Secara alami, Tang San telah melihat batu roh angin. Itu adalah sejenis biji abu-abu kebiruan. Biji jenis inilah yang digunakan untuk mengatur susunan elemen angin di kamar Wang Yanfeng. Ada banyak kotoran di dalamnya, tetapi jarang energi yang terkandung hanya elemen angin. Wang Yanfeng menghela nafas pelan dan berkata, batu roh angin seukuran kepalan tangan itu beratnya sekitar 1 kilogram. Daftar upeti yang kami bawa kali ini adalah 5.000 kilogram batu roh angin. Ini setara dengan lebih dari 2/3 produksi kota. Sudah keluar, situasinya sama setiap tahun. Tang San berkata, apakah master klan Serigala Angin sangat kuat? Wang Yanfeng berkata, bagi kami, tentu saja itu sangat kuat. Pemimpin klan Serigala Angin adalah 10 Feng Hao Douluo teratas klan Iblis Serigala. Meskipun tidak dihitung di posisi teratas, ia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan telah itu adalah Feng Hao Douluo teratas di atas peringkat ke-10. Dalam klan monster, apakah memiliki pemimpin yang kuat atau tidak sering menentukan kelangsungan hidup klan. Yang lemah memakan yang kuat, kata Tang San ringan. Kamu benar, di dunia ini yang kuat memakan yang lemah. Alan dari kota Serigala Angin ke jalan utama agak sepi, dan mereka tidak bertemu monster di jalan. Setelah sehari, mereka akhirnya berjalan ke jalan utama. Jalan menuju kota Keri jauh lebih lebar, setidaknya 50 meter lebarnya, dan sangat datar. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat jalan seperti itu sejak dia datang ke dunia ini. Dasar jalan terbuat dari batu pecah, dan jalan dipagari dengan perbukitan dan pepohonan yang rimbun. Setelah memasuki jalan utama, kamu dapat melihat keberadaan banyak ras. Budak jarang terlihat, tetapi semua jenis monster membuka cakrawala Tang San. Hampir semua yang bisa dia lihat di kota Serigala Angin adalah monster serigala. Monster babi sebenarnya adalah ras bawahan. Ras yang tidak pandai bertarung ini umumnya tidak terlalu kuat. Di jalan ini, hanya dalam setengah hari, Tang San melihat lebih dari 10 jenis monster. Di antara mereka, ada kelompok yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Itu adalah ras yang sangat agung. Berdiri tegak, setinggi lebih dari 8 meter, dengan kaki kokoh di tanah saat berlari, tetapi berdiri tegak saat berhenti. Tunjukkan sosok humanoid, hidungnya, yang panjangnya lebih dari 5 meter, berayun, dan tengkoraknya yang besar ditutupi kutikula yang tebal. Matanya lavender, ada tekanan kuat yang tak terlihat. Setelah melihat kelompok monster ini, Wang Yanfeng menahan napas, dan tidak berani menjelaskan kepada Tang San sampai pihak lain menghilang tanpa jejak. Ini adalah Feng Hao Douluo dari klan Iblis Gajah. Monster gajah tidak sehalus monster serigala, mereka hanya memiliki satu vena utama, dan jumlah monster gajah jauh lebih sedikit daripada monster serigala. Namun, monster gajah termasuk di antara 10 supergrup teratas di antara monster. Monster gajah yang baru lahir memiliki kekuatan tingkat ketiga, dan iblis gajah dewasa memiliki kekuatan tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Setan gajah yang mereka lihat hanyalah iblis gajah dewasa dengan kekuatan biasa di antara iblis gajah. Untuk menilai kekuatan iblis gajah, tidak hanya dari bentuk tubuhnya, tetapi juga dari warna matanya. Mata gajah biasa berwarna lavender, dan mata gajah tingkat 8 berwarna ungu tua,
ketika mencapai tingkat ke-9, mereka akan berubah menjadi merah. Setan gajah dari urutan ke-10 ke atas dikatakan memiliki mata emas dan disebut gajah perang emas, yang memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Meskipun itu hanya urutan ke-7, ketika lewat, Tang San bisa merasakan fluktuasi vitalitas dan darah yang sangat kuat darinya. Ditambah dengan tubuh yang sangat kuat, orang bisa membayangkan betapa hebatnya efektivitas tempur individu dari iblis gajah ini. Melihat keluarga monster yang begitu kuat, Tang San semakin mengerti mengapa monster dan roh akan memiliki posisi dominan di dunia ini. Bakatnya sangat kuat sehingga mereka tidak memiliki lawan sama sekali. Menurut pemahamannya, yang disebut klan monster sebenarnya adalah monster yang telah mengaktifkan kebijaksanaannya. Di benua peri, sebenarnya ada monster yang tidak memiliki kebijaksanaan. Monster-monster ini juga akan diperbudak dan dikendalikan oleh klan monster. Bahkan akan ada afiliasi antara monster dan monster dengan darah yang sama, dan mereka dapat dianggap sebagai pengikut, tetapi bahkan jika monster ini adalah pengikut, status mereka lebih tinggi daripada pengikut manusia. Lagi pula, di mata monster, monster lebih berguna bagi mereka. Di bawah kepemimpinan Wang Yanfeng, keduanya berbaris di sepanjang tepi jalan. Pengikut manusia tidak memenuhi syarat untuk berjalan di tengah jalan, jika tidak mereka layak diinjak-injak oleh klan monster dan mate, dan tidak ada yang akan peduli sama sekali. Setelah 1,5 hari perjalanan yang tergesa-gesa, keduanya akhirnya tiba di tempat tujuan. Solen 5 Chapter 28 Gui Gui. Di kejauhan, Tang San melihat sebuah menara besar. Menara ini tingginya 100 meter, ya tidak berlebihan sama sekali. Ada 2 gunung di kedua sisi tembok kota, menara kota ini dibangun di atas gunung. Melalui ajaran Wang Yanfeng, Tang San telah lama mengetahui bahwa kota Keri adalah kota cekungan. Dikelilingi oleh pegunungan, dan gunung adalah tempat berlindung terbaik di kota. Hanya sisi utara dan selatan yang memiliki bagian tembok kota, dan kota dapat dimasuki melalui gerbang kota di sini. Gerbang kota terbuka lebar, dan tidak ada penjaga, memungkinkan siapapun untuk masuk dan keluar dengan bebas. Wang Yanfeng tidak segera membawa Tang San ke kota, tetapi menahannya dan menunggu di sampingnya. Setelah menunggu sampai tidak ada lagi monster yang masuk atau keluar dari gerbang kota, Wang Yanfeng menyeret Tang San ke kota dengan cepat. Saat kamu berjalan ke gerbang kota, perasaan pertama Tang San adalah dia telah memasuki dunia lain. Kota Serigala Angin terletak di timur laut benua peri. Sebagian besar waktu sepanjang tahun relatif dingin, tetapi bagian dalam kota Keri sehangat musim semi. Tidak hanya udara hangat dan lembab di sini, tetapi juga energi spiritual surga dan bumi yang jauh lebih kaya daripada dunia luar. Begitu dia memasukinya, dia langsung merasa santai dan bahagia. Tanah di kota seluruhnya diaspal dengan batu tulis, yang terlihat kokoh dan rata. Di kedua sisi jalan, terdapat gedung-gedung tinggi yang terbuat dari kayu dan batu. Begitu dia memasuki kota, dia bisa melihat lebih banyak monster. Semua jenis monster membuat orang merasa pusing. Tang San memikirkan mereka satu persatu sesuai dengan jenis monster yang diajarkan oleh Wang Yanfeng. Meskipun dia sangat membenci klan monster, dia tidak bisa menahan perasaan membuka mata. Jangan lihat, Wang Yanfeng menghalangi penglihatannya dengan tubuhnya, dan berbisik, bagaimana aku memberitahumu sebelumnya. Ya, Tang San menundukkan kepalanya. Pengamatannya tentu saja tidak biasa. Pada saat ini, hatinya penuh kejutan. Klan monster benar-benar terlalu kuat, bahkan lebih kuat daripada ketika binatang roh di dunia itu adalah yang terkuat. Kota Keri ini hanyalah salah satu kota utama klan monster, tetapi semua monster yang dilihatnya memancarkan aura yang kuat. Setiap spesies memiliki karakteristiknya sendiri, bahkan jika itu adalah monster yang sangat umum, kekuatannya tidak lemah. Manusia tanpa bakat memang jauh dari kata sebanding dengan mereka. Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Di dunia ini, sangat sulit bagi manusia untuk bertarung melawan monster. Jika kamu ingin mengubah semua ini, aku khawatir kamu harus mulai dari akar. Ini hanya mungkin jika manusia juga memiliki bakat untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Meski begitu, itu sangat sulit kedua klan peri memiliki terlalu banyak kendali atas benua ini. Manusia hanyalah budak, bahkan jika mereka dapat membangkitkan beberapa bakat, begitu mereka ditemukan, mereka mungkin akan ditekan sejak awal. Terlebih lagi, apakah transformasi Dea Iblis adalah jalan keluar bagi umat manusia? Sama sekali tidak. Asal-usul perubahan Dewa Iblis adalah bahwa manusia diganggu oleh klan monster, sehingga mencemari darah klan monster.
Faktanya, darah campuran semacam ini masih jauh lebih buruk daripada garis keturunan monster yang benar-benar kuat. Agar umat manusia bangkit, umat manusia tidak hanya harus memiliki bakatnya sendiri, tetapi pada saat yang sama, umat manusia harus memiliki ruang untuk berkembang. Gagasan untuk mengubah nasib umat manusia secara bertahap terbentuk di benak Tang San. Ayo cari tempat tinggal dulu, kita mungkin bisa tinggal di sini selama 3 hari. Setelah menyelesaikan tugas, aku akan membawamu berkeliling. Suara Wang Yanfeng datang, menarik Tang San kembali dari pikirannya. Oke, guru. Tang San menurunkan alisnya dan setuju. Keduanya meluncur ke depan, jelas akrab dengan Raja Yanfeng dari Keri, dan segera dia menemukan tempat tinggal. Hotel yang agak sederhana, dan orang yang menjalankan hotel itu juga seorang bawahan manusia. Pemilik toko adalah seorang wanita yang tampak seusia dengan Wang Yanfeng. Melihat Wang Yanfeng membawa Tang San masuk, dia langsung menyambutnya dengan terkejut. "Kenapa kamu di sini?" Dia datang dan memeluk Wang Yanfeng. Wang Yanfeng juga memeluknya dengan penuh semangat, dengan kegembiraan di matanya. "Aku dikirim untuk melakukan tugas. Tinggal selama beberapa hari." "Tang San, kamu datang." Saat dia berkata, dia melepaskan pelukannya pada wanita itu, dan menarik Tang San ke sisinya. "Ini adalah murid yang aku terima tahun lalu, bernama Tang San." "Tang San, ini saudara perempuanku, namanya Gui Gui. Kamu bisa memanggilnya Bibi Gui," Wang Yanfeng memperkenalkan. Ternyata adik perempuannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan lega untuk istrinya. "Halo Bibi Gui," nama yang aneh. Gui Gui memandang Tang San, dan berkata kepada Wang Yanfeng dengan sedikit terkejut, terbangun di usia yang begitu muda. "Sudah lama aku tidak melihat anak yang terbangun seperti itu. Hanya saja dia bisa lulus." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, menunjukkan sedikit rasa kasihan di wajahnya. Wang Yanfeng terbatuk dan berkata, "Mari kita atur agar kita tinggal dulu." Dia tidak khawatir sama sekali tentang apakah Tang San bisa lulus ujian. Jika Tang San tidak bisa lulus ujian, tidak ada yang akan lulus ujian. Dia tidak bisa memberitahu Gui Gui, anak ini telah mengajarinya cara mengendalikan bilah angin. Hotel kecil itu agak kasar, tetapi ada beberapa kamar di dalamnya. Total ada hampir 20 kamar, setiap kamar hanya sekitar 10 meter persegi, dan ada 2 tempat tidur di dalamnya. Meski sedikit lebih sederhana, ruangannya masih sepi dan biayanya sangat rendah. Wang Yanfeng meminta Tang San untuk beristirahat di kamar terlebih dahulu, lalu pergi bersama Gui Gui. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu jelas akan menceritakan hal-hal lama. Ada jendela di kamar, tetapi lokasi hotel kecil ini relatif jauh, dan satu-satunya yang dapat kamu lihat ketika kamu membuka jendela adalah tembok tinggi yang tidak jauh. Ketika dia masuk, Tang San melihat tamu-tamu lain, yang pada dasarnya adalah pengikut manusia. Dilihat dari ukuran tempat tidur di kamar, itu jelas disiapkan khusus untuk manusia. Tempat ini harus didedikasikan untuk menerima pengikut manusia. Hotel ini bahkan tidak memiliki nama, dan tidak ada tanda di luar. Ada area kecil di depan hotel dengan beberapa sayuran yang tumbuh di dalamnya. Meski terlihat lebih sederhana di sini, ketika datang ke sini, kamu akan merasa seolah-olah terpisah dari kota besar ini dan merasa nyaman. Mungkin, tempat ini juga bisa dianggap sebagai tanah suci manusia di kota Keri. Setelah 1 jam penuh, ketika hari mulai gelap, Wang Yanfeng kembali dan meminta Tang San untuk pergi makan malam. Makan malam sangat kaya, dengan daging. Tapi rasanya secara alami seperti itu. Setelah datang ke dunia ini, Tang San tidak pernah makan enak. Melalui pengamatannya, bahkan monster serigala di kota Serigala Angin makan hampir sama dengan mereka, tetapi hanya dalam jumlah yang lebih besar. Dalam hal tingkat makanan dan minuman, dunia ini tampaknya jauh lebih buruk daripada dunia aslinya. Gui Gui menemani mereka makan malam, dan selama makan malam, Gui Gui berkata kepada Wang Yanfeng, "Apakah kamu ingin membawanya bersamamu besok?" Wang Yanfeng menoleh untuk melihat Tang San dan berkata, "Besok aku akan pergi ke rumah leluhur klan Serigala Angin di kota Keri untuk menyerahkan daftar. Apakah kamu ingin pergi bersama?" "Tidak akan ada bahaya, tapi kamu harus hati-hati. Monster serigala di sana biasa saja. Yang satu lebih kuat dari tuan kita." "Aku akan pergi denganmu," kata Tang San tanpa ragu-ragu. Suantian gongnya dan peningkatan bilah angin masih harus dimulai dari iblis serigala. Jika ada kesempatan untuk melahap kekuatan garis keturunan iblis serigala tingkat tinggi, premisnya adalah bahwa tubuhnya saat ini dapat menahannya, yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan terobosannya.
Oke, Wang Yanfeng mengangguk. Gui-gui melirik Wang Yanfeng dengan aneh. Tang San hanyalah seorang anak berusia 9 tahun di matanya, tetapi menilai dari sikap Wang Yanfeng terhadap Tang San, dia merasa bahwa kakaknya memperlakukan anak ini dengan sikap yang sama. Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Gui-gui memandang Tang San dan berkata, "Tang kecil, berapa tingkat transformasi serigala anginku saat ini?" Mendengar pertanyaannya, Tang San memandang Wang Yanfeng.